Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Belajar Elektro. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara menggunakan pengukuran ohm dalam multitester analog. Sebenarnya saya sudah membuat video cara menggunakan multitester analog. Namun perbedaan dengan video ini adalah kita khususkan membahas pengukuran ohm. Oke. Baik, di video kali ini kita nanti akan sama-sama belajar pengaplikasian pengukuran ohm. Kemudian hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan saat pengukuran ohm, dan juga bagian-bagian mana saja yang perlu kita perhatikan saat menggunakan pengukuran ohm. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel ini untuk perkembangan channel ini ke depannya, dan juga agar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten yang berkaitan dengan dunia elektro. Pengukuran ohm. Pengukuran ohm digunakan untuk mengukur hambatan listrik. Kemudian bagian-bagian apa saja yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah skala pengukuran. Skala pengukuran yang kita perhatikan adalah yang di bagian paling atas, yang ada simbol ohmnya ini ya. Dan juga cara membacanya yaitu dari kanan ke kiri. Kemudian bagian lain yang kita perhatikan adalah zero ohm knob. Bagian ini digunakan untuk mengatur posisi jarum penunjuk agar pas di tempat menunjuk angka 0. Hal ini dilakukan saat pengkalibrasian agar mendapatkan hasil yang akurat. Kemudian bagian yang lain adalah batas ukur. Sebagai contoh, di merek Sanwa ini batas ukurnya ada yang kali 1, kali 10, kali 100, kali 1K, dan yang paling besar adalah kali 100K ohm. Kemudian hal penting yang lain adalah ketika kita mengukur resistor yang terdapat pada satu rangkaian atau PCB, jangan lupa mematikan sumber tegangannya. Jangan pada saat kondisi rangkaian tersebut sumber tegangannya on, kita ukur resistornya. Jangan seperti itu ya, karena itu nanti akan merusak dari multitester ini. Jadi pastikan sumber tegangannya itu mati, baru kita bisa mengukur resistor dalam PCB. Kemudian manfaat apa saja yang bisa kita dapatkan atau yang bisa kita lakukan dalam pengukuran ohm ini? Di antaranya adalah kita bisa mengecek atau mengukur nilai resistansi dari resistor. Kemudian hal yang lain yang bisa kita lakukan adalah mengecek satu kapasitor itu masih bagus atau sudah rusak. Kemudian contoh yang lain, kita bisa mengecek dioda itu masih bagus atau sudah rusak. Kemudian kita juga bisa mengecek tipe dari transistor dan juga menentukan kaki-kakinya, mana kaki basis, mana kaki kolektor, dan mana kaki emitornya. Dan contoh yang lain dari pengaplikasian pengukuran ohm adalah kita bisa mengecek satu kabel itu terputus di dalamnya atau tidak. Itu mungkin 5 contoh dari pengaplikasian pengukuran ohm. Kemudian selanjutnya kita akan langsung praktek menggunakan 3 contoh, yaitu mengukur nilai resistansi resistor, mengecek kapasitor ini masih bagus atau sudah rusak, dan juga mengecek kabel ini masih bagus atau sudah terputus di dalam sambungan di dalamnya ini ya. Hal yang pertama kita lakukan adalah memutar selektor multitester. Kita pilih yang 100 ohm. Kita putar. Oke. Kemudian kita kalibrasi dengan menghubungkan prob merah dan prob hitam. Perhatikan jarum penunjuk.
ketika jarum penunjuk itu tidak pas di angka 0, kita bisa memutar menggunakan bagian ini ya, 0 ohm knob, dengan memutar menggunakan tangan saja. Oke, sudah pas posisinya. Kemudian kita tempelkan prop merah dan prop hitam pada kaki resistor. Perhatikan jarum penunjuk. Jarum penunjuk menunjukkan angka 3 lebih sekian. 3 lebih sedikit. Berarti cara pengukurannya adalah 100 dikalikan dari posisi jarum penunjuk 3 dikali 100, berarti nilai resistansi dari resistor ini adalah 300 ohm. Kemudian contoh yang lain adalah kita bisa mengecek resistor itu masih bagus atau sudah rusak. Perhatikan jarum penunjuknya. Kita tempelkan prop merah dan prop hitam pada kaki kapasitor. Perhatikan jarum penunjuk bergerak dan kemudian kembali ke tempat semula. Itu adalah ciri dari kapasitor yang masih bagus. Untuk kapasitor yang sudah rusak, ketika kita tempelkan pada kaki kapasitor, dia bergerak kemudian berhenti, tidak kembali ke tempat semula. Ciri yang kedua adalah jarum penunjuknya tidak bergerak sama sekali. Oke. Contoh pengaplikasian yang lain adalah kita bisa mengecek kabel ini masih terhubung atau tidak. Perhatikan jarum penunjuk. Nah, yang seperti ini adalah artinya kabel ini masih bagus. Tidak ada yang putus di dalam sambungan kabelnya ini. Baik, itu saja mungkin cara pengukuran ohm dalam multitester analog. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.